datang lagi di vlognya Lola Aziz. Oke, Anda tahu siapa yang ganteng di tengah-tengah saya ini? Siapa ya? Tapi sebelum kita tahu banyak tentang orang yang ada di tengah-tengah kita ini, yang pasti harus subscribe, terus juga like, comment, share. Oke. Dan ya. Assalamualaikum. Oke. Nyalain belnya. Iya, Oke. Bapak udah subscribe saya belum? Sudah. Oh, sudah ya. Tiap episode ya. Oh iya. Daki. Jadi setiap nonton channel kita dia sambil nyekrap gitu kayaknya gitu mungkin. Kayak bingung Pak. Ya sudah. Sambil skerabi. Bapak yang kocak ini ya, namanya kenalin dong. Halo, saya Arman. Instagramnya Arman_Anwar. Oke. Bapak Langsung ini di siapa? follow ya. Iya. Boleh. Bapak ini siapa ya? Saya apa ya? Apa? Saya siapa? Aku di mana? Kayak gini guys. Kalau kedatangan tamu. Ya lagi gesrek lah, lagi masa pandemi gini. Iya, kelamaan 2 bulan di rumah gitu. Iya. Udah bertelur. Iya benar-benar. Jadi kita tuh akan lagi ngobrolin tentang dunia yang mungkin di beberapa di antara netizen tuh mungkin adalah salah satu cita-citanya. Iya. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu, karena memang beberapa yang mungkin merasa dirinya kayaknya gua oke nih. Ganteng, bahasa Inggris tinggi, oke. bahasa Inggris oke. Pasti pengen menjadi seperti beliau. Adalah pramugara. Sekarang namanya menjadi cabin crew. Cabin gitu crew. ya. Iya. Panggilannya Cabin crew. Cabin crew. Oke. Udah berapa lama sih? Aku kurang lebih sekarang udah 10 tahun ya. 2000. Wow, 10 tahun. Lama banget. 10 tahun begini-gini. Kok nggak pernah dipecat sih? Hampir. Tapi saya Selamat ya. memohon. Memohon. Ya ampun, biasanya memohon. Dan susah senengnya apa tuh pramugara cabin crew selama 10 tahun itu? Susah senengnya banyak senengnya sih kalau menurut aku ya. Tapi kan namanya pekerjaan pasti ada up and down ya. Betul. Tapi kalau menurut aku banyak senengnya karena di dunia cabin crew itu kan hospitality, ketemu banyak orang, menyapa banyak orang walaupun gak semuanya menyenangkan, tapi ya overall menyenangkan sih, seru. Terus ya kalau tantangannya ya kalau ya seperti kita tahu lah orang naik pesawat, waduh. Iya benar. Serem. Setor nyawa ya. Aduh, pertaruhannya nyawa, ngeri gitu. Tapi kalau kita udah kerja, kita di train kan, udah training dengan benar, kita akan tahu ilmu-ilmunya dan ilmu-ilmu itu yang membekali kita. Jadi kita udah tahu how to handle kalau gimana harus apa. Sebenarnya nggak semengerikan yang dipikirkan. Malah sih katanya, aku sih bukan, menurut aku katanya transportasi yang paling safety nomor 1 itu adalah pesawat. Oh gitu ya. Kenapa alasannya? Maksudnya karena apa ya? Ya menurut aku ya yang aku dapat aja infonya. Karena kan kalau pesawat itu ada hal yang tidak beroperasi satu aja itu nggak bisa berangkat kita. Kita harus semuanya harus berkesinambungan dari segi tekniknya, dari orang-orangnya, komunikasinya. Jadi semuanya harus berkesinambungan. Ada satu yang miss, ada yang satu yang tidak beroperasi. Batal. Kita tidak bisa jalan. Safety-nya benar-benar dipikirkan. Tapi kan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pasti kan deg-degan dong. Pasti ada nggak sih? Saat setiap terbang deg-degan. Enggak juga sih. Sebenarnya mungkin awal-awal dulu pas pertama kerja nervous lah ya. Apalagi first flight gitu. Pasti nervous. Di lain kita harus ngerjain SOP yang udah kita harus jalanin. Kita juga ya gitulah pasti orang-orang berpikirnya aduh kita udah di ujung landasan, ya udah nyawa terserah Tuhan gitu, kadang gitu kan mikirnya. Tapi enggak kok, semuanya itu udah terorganize, semuanya itu akan safety, semuanya itu baik. Ya begitulah. Oke. Orang tuh kalau kepengen kerja jadi cabin crew tuh apa sih yang perlu disiapin? Apa ya? Sebenarnya semua orang bisa jadi cabin crew. Nggak harus ganteng, tinggi, putih kayak model gitu, enggak. Bukan kayak bihun kan? Panjang. Bisa. Iya, tapi kan aku gini, berat badan kan agak menempuk ya, lemak-lemak itu kayak bersatu gitu di badan gue ini gimana? Ini harus baik loh, jawabannya harus bener. Kalau nggak bener nggak sayang. Aduh. Agak deg-degan. Mau lah tuh. Karena statement Anda barusan siapapun
bisa jadi cabin crew. Itu Itu harus singgung loh. membesarkan kepala dia loh. Sebetulnya requirement-nya Iya. itu mungkin tiap negara berbeda. Oke, Mungkin oke. di Indonesia sendiri yang kayak Harus kayak bihun ya? Iya, mungkin di Indonesia sendiri yang pola pikirnya tuh harus proporsional, tinggi Emang berat. ada gitu kok cabin crew segeda gua. Sejujurnya kalau di luar negeri Heeh. yang saya tahu sih kayak di luar Indonesia yang mau itu di Eropa. Di luar Indonesia tuh ada negaranya apa enggak kira-kira? Ada. Atau negara goib. Makasih loh sayang. Ada makanya kayak di Eropa atau di Saudi yang saya tahu ya. Wah. Di Eropa. Negara Anda bercita-cita ya. Anda mungkin lebih tertarik ke sana ya. Saudi itu akan meninggalkan Iya. sayang. Ya. Teman-teman yang saya tahu yang bekerja di luar gitu kan, mereka itu kadang enggak kok kalau di negara sini tuh katanya kita tuh nggak harus tingginya sekian, beratnya sekian, tapi ada range yang harus kita. Jadi pas lagi tes, kita tuh ada amperage. Oke, Jadi oke, ada oke, garis, oke. Iya, iya. ada garis di mana lo tangan lo nyampe nggak ke situ? Oh, oke, Kalau nyampe oke. itu berarti Masih bisa. requirement-nya masuk. Oh. Karena ya tugas kita kan salah satunya menutup head track. Iya. Menutup betul. head track kayak ini. kompartemen cabin yang di atas. Ah. Nah, kan kadang orang ada badannya kecil tapi tangannya agak panjang, kan itu kan Tapi beda-beda. kalau ini panjang tangan. Iya, iya. Tapi ini kita ngomongin bentuk badan. Anda menyelingkuh Iya. ke zona Nah, lain ya? Enggak, bener, yang penting nyampe. Oh, yang penting nyampe Oh, ya. iya, Bapak bener. jangan kurang aja lama-lama. Lo Pak. enggak kan mendukung Iya. loh Oh saya. iya iya iya. Tapi iya. Oke, oke, benar. kita ini deg-degan loh. yang gimana? di sana yang aku lihat pun kayak di sana itu kayak maaf ya, Iya, maaf. agak sedikit ya apa ya disebutnya agak sedikit Bohai. bohai, Oh, bohai, agak bohai. sedikit bohai juga banyak. Oh, gitu ya. Tapi mungkin Lebih cantik dari gua gitu. enggak, Lebih nyakitin loh. enggak, tapi mungkin dalam proses bekerja itu ya Si enggak bukan. Jadi Apa? kayak dia proses pembohaiannya tuh dalam masa bekerja mungkin dia pas Oh. awal nggak sebesar itu, tapi mereka masih yang bisa sebohai kerja. itu. Ha-ha. Berarti Bapak tidak membantu saya. Membantu. Tapi di sana Betul. banyak kok yang seperti itu. Tapi mungkin di Indonesia sendiri Belum. punya requirement sendiri. Iya, Kadang benar-benar. harus tingginya harus ada, Iya, iya, iya. minimumnya, terus Ah. kayak apa beratnya harus ada, minimumnya. Nah itu Pak, pas Pak, kita sebentar, Pak. masuk Beratnya memang harus ada, Pak. Kalau enggak, Bapak gimana nih, Pak? agak Pak, praktis ya. Iya, Kalau nggak ada Bapak ini berat. mumun loh, Pak. Ini mumun atau kapas loh, Bapak ini gimana sih? Daun mungkin. Oh ya. iya, iya. Oke. Nah gitu, Oke, jadi oke. pasti pas kita awal masuk ya pas misalkan ada rekrutmen nih, ada walk in. Pertama kali yang di tes itu tinggi dan berat. Pasti. Oke. Pasti. Oke. Dan dari situ udah gak lolos ya udah disuruh Udah. pulang. Kalau Oke. di sini untuk ke next step tesnya Oke. biasanya akan memerlukan beberapa hari sih. Nah, ini step-stepnya apa Ya. sih nih? Step-step kabin tuh. Step-stepnya itu misalkan ada Setelah berat badan dan tinggi, ini ada pembukaan nih, ya udah Pembukaan. pasti ada tuh di situ kan kayak Masuk. lo harus bawa apa, ya itu semua dibawa. Bawa bawa orang tua enggak? Jangan nanti kerepotin. Kirain Pak, bawa orang tua. gini, saya itu kan suka kelapa sama bengkoang, boleh bawa nggak, Pak? Boleh ngerujak aja, boleh. Sambil nunggu antrian di tangga boleh ngerujak. Kalau nggak ibu langsung disuruh pulang. Ya bawa, ya biasanya bawa dokumen-dokumen, misalkan Iya. ya ada sih, misalkan harus ada surat keterangan kelakuan baik ya. Iya. Kelakuan Kalau nggak ada, Pak, baik. sih kelakuannya nggak pernah baik itu Iya. gimana, Pak? Ibu harus sekolah lagi bu, yang baik. Apa ya itu dari kepolisian, terus bebas narkoba, Iya, bebas kemudian pasti. ada ijazah terakhir. Mereka punya ketentuannya, misalkan apa S1. terakhirnya apa biar S1. dulu sih mungkin tapi sekarang juga kalau misalkan dia punya faktor X gitu, Iya, mungkin iya. dia ada Cuma kenojaan lulusan lebih. SMA tapi dia bisa, punya, ya bisa. tapi sekarang biasanya udah pada di minimumnya diploma 3, tapi beda-beda ya setiap iya. airlines itu Iya, beda-beda. untuk Beda-beda. Wah, menerima. kamu nggak bisa, sayang, kamu lulusan SMP. Enggak. Karena gimana? Aku enggak lulus. sekolah. Ya? Sekolah, tapi nggak Oh, lulus. iya iya iya. Mahal di biaya ya. Iya. Itu. Buang-buang kemarin. Buang-buang. Terus. Ya udah, Habis pasti itu? setelah itu kan di gedung mana ya udah kita datangin. datang. Pasti yang pertama dicek adalah performance. Look-nya. Looks, performance kita di Emang Bapak dulu ganteng ya? Dulu Bapak dulu ngerasa sih sempet Iya, kayaknya. sempet ganteng ya. Karena sudah Sekarang- menua saya. aduh. Oh iya 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 iya. Udah lah ya. Iya, Masih iya. dipakai kan? Lu sial. Jadi kayak terus. Oh iya. Aduh, terus ya udah
Setelah itu ya udah terus disuruh smile. Kita tuh kadang suruh berdiri kayak berdiri di pojok terus kita disuruh. Enggak. Ini serius. Enggak. Apa ya? Pojok langsung dimatiin. Terus cekikikan. Apa ya? Maksudnya benar kita tuh harus disuruh jalan. Berdiri di pojok terus ngambilin uang. Japrem. Oh my god. Ini tas apa gitu? Tapi untuk apa ya? Ya pokoknya kalau hari pertama itu semuanya performa. Suruh jongkok nggak di pojokan Iya. kan? Malah kalau punya apa ya, punya talent suruh tunjukin. Misalkan lu bisa nyanyi nggak gitu. Iya. Ya itu maksudnya biar kita kelihatan fun Iya, gitu, iya. friendly segala macam. Jadi itu biar faktor X mereka buat Keluar kita, gitu ya. gitu. Juga kan melatih kepedean kan. Iya betul. Iya. Setelah itu biasanya kalau udah hari Bapak dulu pertama- ngapain nyanyi? Dulu saya Jaipong. dance. Dance, Jaipong. Enggak, dulu biasanya kita dibikin grup. Oke. Misalkan dari sekian Yang orang yang pelamar. lagi pelamar dibibikin grup 10 orang, Oke. 10 orang, 10 orang. Oke, bikin deh kalian kreasi gitu. Nah, nanti kan tetap dilihat personalnya gitu, tapi dibikin grouping gitu. Nah, setelah itu biasanya hari pertama udah selesai kan itu sampai sore tuh biasanya sampai jam 3-an. Nah, itu udah tuh sore tuh pasti ada hasilnya. Langsung sehari ada hasil, Langsung sehari keluar. ada hasil Siapa yang keluar. terima apa enggak? Ya betul. Udah aja, wah gue masuk kok enggak gitu kadang langsung gitu. Nah besokannya pasti ada invitation berikutnya biasanya gitu. akan ya bisa aja besoknya, bisa 2 hari berikutnya. Itu tes apa tuh? Tes apa? Untuknya tes selanjutnya biasanya psikotes. Oke. Terus ada Wawancara tuh di ada pertama. TOEIC, biasanya TOEIC dulu TOEFL ya. Berarti lebih yang tertulis ya. Tertulis. Selanjutnya. Oh, oke. TOEIC apa TOEFL zaman aku sih udah TOEIC tapi ada yang juga yang TOEFL sebelumnya gitu kan. Udah bisa kalau udah itu lolos juga akan ada hasil hari itu juga. Oke. Hari itu hasilnya keluar siapa yang masuk siapa yang enggak. Oke. Tes berikutnya akan ada interview. Mm-mm. Interview kayak apa sih? Ini hasil akhir nih ya? Ya kayak Ini disebutnya penentuan. pantohir ya. Oh. Ya kayak pantohir gitu, interview sama petinggi-petinggi. Biasanya ada beberapa orang ya satu demi satu yang tinggal sisa hasil rekrutmen itu interview. Langsung ada hasil juga hari Oke. itu siapa yang masuk siapa enggak. Tapi waktu itu kan kamu bawa dukun ya? Karena kan kamu nggak lolos terus Kebetulan bisa- nunggu di luar loh dukunnya. Jam-jamin Kuat ya. kuat ya? Jadi akhirnya lolos Kadang aku ya? sebentar aku lihat dukun aku dulu. Masih ada, Oh, masih ada. ada yang lobby lain bayaran lebih gede. Oh, Pindah dia. iya, benar-benar. Bahaya. Terus? Udah habis itu udah setelah lulus, setelah lolos Kamu di cepat. aduh maaf ya saya udah lama ini di rumah. Jadi seneng kalau muncrat. Nah setelah lolos di Pantohir itu benar-benar menegangkan sih. Oke. Part. Berapa pos? Interviewer. Biasanya kita duduk dan langsung sama 3 orang. Duduk Sekali diam, aja. bentar. Kita masuk one by one. Terus ada 3 orang. Mereka ada 3 orang. Pas aku sih dulu langsung 3 orang. Biasanya orang ini siapa? Siapa ya? Iya bisa ada dari chief, dari cabin crew, terus ada kayak apa ya direktur mungkin, bisa kan ganti-ganti. Terus Oke. satu lagi yang dari HRD atau kayak people departemen gitu. Kita duduk, terus mereka yang ngasih pertanyaan satu-satu. Itu kalau dari sekian apa tahap-tahap itu kayaknya yang paling Dudukan yang itu Wah, ya? parah. Emang pertanyaan yang Parah. biasanya dikasih Diberikan. sama mereka tuh apa? macam-macam sih. Contoh. Ya misalnya. Biar kayak ada yang mau mau pengen jadi jadi cabin crew. Iya, apa ya? Ya motivasinya Apa? ingin jadi cabin crew, Ah. terus kayak ya kadang random sih pertanyaannya nggak selalu Semau mereka sama, aja. semau mereka aja kadang. Saya ingin menjadi istri pilot gitu. Iya. Nggak iya. Enggak. Saya ingin jadi pilot. Misalnya ada yang jawabannya itu segimana? Banyak loh. Jadi dari dia masuknya jadi cabin crew. Tapi lama-lama ada kemungkinan atau dia juga ada kemampuan. Ya dia punya faktor lebih. Dia bisa jadi pilot. Dan itu disekolahkan gratis. Wow. Biasanya ada apa? Nggak gratis sih, maksudnya Ada potongan. ada potongan-potongan ya, karena itu ya maksudnya ada lowongan untuk pilot siapa yang mau misalkan kayak gitu.
Tapi Oh, tetap gitu. sih nanti mungkin ada biaya juga, cuman kayak lebih Gampang aja gitu. Iya, Prosesnya iya. lebih gampang. Ya tapi dia punya Faktor X iya, tadi. dan dia juga mampu gitu Iya, kan iya. untuk menjadi pilot juga bakalan ada tes lagi juga serem sampai waktu akhir itu. itu. Heeh, heeh. Iya, dia setelah pantohir, setelah kalau udah lolos dari tahap interview, kita akan yang terakhir nih. Apa tuh? Yang terakhir itu medical. Oh. Itu medical itu yang menentukan Lolos apa enggak kita setelah masuk apa enggak. setelah sekian rentetan Tes itu yang di banyak. ending ini Di ending enggak lolos, enggak apa Medical. sesuai medicalnya. Iya, enggak. Hancur Hancur semuanya. semua. Lo emang Dan- apa? Emang apa Dan yang medicalnya juga kita nggak bisa. Saya punya dokter sendiri di sini nggak. Nggak, Jadi dari kita mereka sih sendiri. kayak mengacunya semua kan di Jakarta. Mm. Di Jakarta itu ada Balai Kesehatan Penerbangan. Mm. Di situ siapapun yang berurusan dengan kerja di udara, penerbangan? Heeh. mau itu pilot, mau itu cabin crew atau bahkan engineer. Engineer Oke. engineer pun harus dites kesehatannya di situ. Tapi mungkin kalau engineer cuma ini. Tapi kalau pilot harus ada tahapnya yang lebih. Cabin Kalau crew di cabin gimana? crew sendiri sih ya semua general check up mulai Jadi- dari mulai dari tes urin, diambil darah, kemudian mata kita harus Bagus lah ya. bagus. Tapi sekarang sih kayaknya nggak. Tapi katanya No. pacarku tuh mataku indah loh. Kurang cukup ya. kurang Oh iya. kurang apa ya? Apa? Siapa yang nyebut? Kamu kan bilang mataku Nggak indah. Pernah. Nggak pernah. Kamu? Pacar yang mana yang kamu sebut? Dia yang merasa. Aku yang harusnya bertanya. Siapa yang nyebut itu? Terus? Jadi itu sebenarnya apa sih yang nggak boleh, ada sakit apa gitu Ya maksudnya? itu bakalan ketahuan di situ. Karena kita kalau ada kayak kita, aduh, kok gue ternyata ada sakit ini ya. Kadang orang nggak ngeh gitu. Karena di situ tuh kita bakalan di general check up. Jadi apa yang nggak boleh? Utuh. Yang pertama sih Penyakit apa? kalau Penyakit kita apa? kan kalau dari kencing itu bakalan ketahuan kan semuanya. Ya kalau orang punya sakit apa gitu kan ketahuan dari kencing. Kita juga diambil darah, terus segala macam, terus kayak kita di ronsen. Nah ya Di- jenis di- penyakit kita- apa yang nggak bisa lolos? Ya mungkin bisa ternyata dia punya jantung. Oh. Atau kalau mata sih Masih sekarang di- udah ada keringanan. Masih Kalau bisa zaman ya sekarang dulu ya. itu kan harus nol, sama sekali nggak boleh Nggak ada minus, minus, sama nggak boleh sekali. plus. Kalau sekarang kamu punya minus, kalau aku sih kurang tahu ya tahap seberapa minusnya. As long dia bisa pakai kacamata dan bisa pakai contact lens dan bisa membaca semua yang diinstruksikan, ya bisa. Sekarang nggak harus benar-benar nol, dan sekarang juga kan zamannya udah teknologi tinggi kan, Iya, jarang iya. juga kan orang dengan mata normal. Iya, Iya, kan? iya. Otak Kecuali normal juga jarang. iya, otak normal saya juga. Kok curhat? Biasanya kita nggak ada menyindirnya. Iya, iya. Terus udah kalau saya- diambil darah kan itu bisa ketahuan hemoglobin, pokoknya kayak ketahuan lah semua Lengkap ya. penyakit lengkap tuh dari darah, diambil darah. Terus kita gigi, di ronsen Oke. gigi. Kalau gigi sih sejujurnya nggak boleh ada yang bolong. Aku sempat Oh. bingung kan, kayak emang apa sih hubungannya lo mau kerja di pesawat gak boleh ada gigi bolong. Ternyata setelah aku mencari Bau mulut. tahu ilmunya enggak. Ternyata kalau ada rongga di dalam gigi itu, di dalam ketinggian itu ada pressure. Oh. Pressure itu akan mengisi ruang-ruang itu, katanya akan menjadi sakit. Masa lu kerja sakit terus giginya? Iya, 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 Nah, iya. setelah mencari tahu katanya begitu. Oh, baru tahu gue. Nah, Sama. jadi kalau gigi ada lubang itu kalau naik pesawat pasti nyut-nyutan karena itu ada pressurize. Oke, tapi di sini Katanya tuh sih begitu. hatiku yang lubang gimana? Ada pressure nggak? Kamu nggak ya? pernah yang mengisi? Diisi tapi nggak pernah penuh. Gak full tank ya? Iya. Gimana dong? Nol terus ya? Dimulai dari nol dong. Iya, iya.